Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita memulai ibadah, saya bacakan Notata Jemaat Lisan Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, jadwal ibadah Minggu 25 Oktober 2020 dengan pembagian waktu sebagai berikut. Pukul 6 Turet Barat dan Talok, pukul 17 atau jam 5 sore Turen Timur Sedayu Tanggung. Yang kedua, ibadah Minggu bagi warga lanjut usia atau adimuswo ditata layani di masing-masing kelompok dan dilaksanakan pukul 9 pagi. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang sedang sakit, menderita penyakit kronis, menaun dan atau tidak berkenan berkumpul karena alasan physical distancing sehingga tidak bisa mengikuti ibadah secara berjemaat baik di gereja maupun di kelompok-kelompok, bisa mengikuti ibadah secara online live pada pukul 6 pagi. Yang keempat, informasi persembahan ibadah minggu sebagai berikut. Persembahan ibadah minggu umum Patuen Syukur Perpuluhan tanggal 11 Oktober 2020 sebesar 7.073.000. Untuk lebih jelasnya dan rinci bisa dibaca di Notata Jemaat yang dikirim bersama dengan link ibadah online. Yang kelima, informasi katekisasi calon CD diinformasikan kepada orang tua dan peserta katekisasi calon CD bahwa jadwal katekisasi calon CD dimulai lagi pada hari Jumat 25 Oktober 2020 waktu jam 6 sampai jam 7 malam, tempat gereja induk, materi peran anak di rumah, katekit Penatua Ibu Uci Retno Winarni. Catatan pelaksanaan katekisasi dimulai tepat pukul 6. Yang kedua, peserta katekisasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Dimohon orang tua untuk memberi motivasi mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi sesuai jadwal yang telah ditata. Demikian warta Jemaat Lisan, jemaat kami bersekat untuk bangkit berdiri. Untuk menyambut pelayan jemaat, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 13. Kita pujikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam panggilan ibadat minggu.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke pelatarannya dengan bersukacita. Ibadat kita hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tema ibadat pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364. Kita nyanyikan bait 1 saja, berserah kepada Yesus. Yang dikasihi Tuhan, sudah barang tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berserah kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai manusia biasa kita terkadang tidak luput dari kesalahan, baik kepada saudara kita, baik kepada suami, istri, anak maupun orang tua. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mohon pengampunan, kita masuk dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang menjadikan langit dan bumi dalam keadaan baik, yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji atas kuasa dan nama-Mu ya Tuhan. Kau berikan kasih-Mu sehingga kami pada saat ini boleh berhimpun di tempat ini, di dalam kami membangun ibadat minggu. Bapa di surga, dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sadar maupun tidak sadar kami lakukan, menyakiti hati sesama kami maupun kesalahan kepada sesama kami, baik pada tetangga kami, saudara kami, kepada suami, istri, kepada anak maupun kepada orang tua. Untuk itu ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah Maha Pengasih. Barang siapa memohon pengampunan dengan hati yang tulus, Tuhan senantiasa mendengar permohonan pengampunan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami. Ya Bapa di surga, dengan ibadah ini kami juga akan
membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kami yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, sehingga apa yang kami sampaikan memang benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi. Jika ada kuasa kegelapan atau hal-hal yang kurang baik, Kau singkirkan jauh-jauh dari tempat ini, sehingga kami secara hikmat boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 akan dibacakan oleh salah satu majelis. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai ayat nas terdapat di ayat 21, akan saya baca ulang. "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Tetap sehat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita masih tetap bisa beribadah minggu dengan tetap protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi mengisahkan bagaimana penderitaan Kristus pada waktu itu ketika ia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa dan mengalami jerat yang mereka pasang dalam upaya mencari jalan untuk menangkap dia dengan berbagai alasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita membaca
bagaimana dia diserang dengan sebuah pertanyaan oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang membayar pajak kepada kaisar. Mereka berupaya bagaimana dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan, "Guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka itu. Jadi Ia mengetahui kejahatan hati mereka. Dengan bijak Tuhan Yesus menjawab yang terdapat dalam ayat 21, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai umat pilihan Allah, kita mempunyai dua kewarganegaraan, dua kewajiban, satu hati. Sebagai umat Kristen di Indonesia memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama sebagai warga negara Indonesia, dan yang kedua sudah barang tentu kita sebagai warga di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dua kewajiban terhadap pemerintah RI dan Tuhan, tetapi keduanya ini harus diwujud nyatakan dalam kebulatan dan keutuhan hati, karena keduanya memang satu keutuhan pengabdian. Inilah yang dipertegas oleh Yesus ketika menanggapi pertanyaan yang menjerat dari orang-orang Farisi tadi, yang mendapat dukungan dari orang-orang Herodian, yakni anggota suatu partai Yahudi yang mengendaki keturunan Herodes Agung yang memerintah atas mereka, dan bukan dari gubernur Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memperkirakan Yesus akan menjawab ya atau tidak terhadap pertanyaan mereka. Tapi Yesus tahu maksud pertanyaan ini dan apa risikonya bila menjawab dengan salah satu di antara jawaban di atas. Mungkin jawaban ya akan menimbulkan kemarahan mereka karena mengalami penderitaan di bawah jajahan Romawi, sedangkan jawaban tidak akan memancing kemarahan pemerintahan Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur keras kejahatan dan kemunafikan hati mereka, serta dengan bijaksana menjawab pertanyaan mereka. Jawaban Yesus telah menggagalkan niat hati mereka yang jahat dan menelanjangi kemunafikan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita dapat dari perikop ini adalah pengajaran Yesus tentang keberadaan Kristen yang seharusnya dapat menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia dan dalam surga dalam proporsi yang tepat dan benar. Benarkah sebagai warga negara Indonesia kita melakukan kewajiban bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, sehingga peran sekecil apapun yang mampu kita lakukan telah menjadi pemikiran, sikap, sumbangsih, dan peran konkret kita di tengah masyarakat. Terlebih pada saat-saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita juga ikut berperan di dalam program pemerintah mengenai protokol kesehatan. Hal yang terkecil kita mulai dari diri kita sendiri. Pada saat ini pun kita di samping mengabdi kepada Tuhan, kita juga mematuhi protokol kesehatan. Bapak, Ibu semua memakai masker, jaga jarak, dan masuk tadi juga cuci tangan, dites suhu badan, dan sebagainya. Itu adalah wujud dari
hal sekecil yang kita lakukan pribadi kita masing-masing di dalam mewujudkan program pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lihat di lingkungan kita masing-masing, banyak sekali bermacam-macam namanya masyarakat. Seperti di lingkungan saya juga demikian. Ada yang patuh, juga tidak ada yang tidak patuh. Mereka juga kemana-mana tidak memakai masker. Juga di dalam program pemerintah dalam mengatasi pandemi, dampak pandemi ini juga memberikan bantuan pada warga, baik berupa sembako maupun nominal uang. Itu pun menjadi kadang-kadang suatu dilema di tengah masyarakat. Seperti di tempat saya kemarin itu, pembagian bantuan yang tunai itu saya lihat mereka beberapa kali mendapatkan. Kemudian saya usulkan kepada petugas, misalkan itu dialihkan ke mereka juga yang kurang beruntung di dalam dampak pandemi ini. Tetapi mereka tetap, petugas ini tidak bisa karena mereka kaitan dengan data. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Bagaimanapun kita bisa menyikapi dengan bijak apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, yang penting diri kita sendiri, kita tetap melakukan apa yang dianjurkan pemerintah di masa pandemi ini, tetap dengan protokol kesehatan, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keluarga kita semuanya. Semoga firman Tuhan ini akan selalu menuntun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai warga surga di dalam proporsi atau keseimbangan yang tepat dan benar. Selamat merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki masa saat teduh. Saat teduh boleh kita akhiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai wujud rasa syukur di dalam kita menerima berkat dari Tuhan, kita sudah membuka persembahan di depan, dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Suaramu ku dengar memanggil diriku, dan seterusnya. Sama akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh ataupun sakit, dan lainnya nanti juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita mengambil saat teduh, kita masuk dalam doa. Ya Allah Bapa surgawi, kami menghadap hadirat-Mu kembali. Kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan telah berfirman melalui hamba-Mu. Kiranya firman tadi menguatkan iman dan pengharapan kami senantiasa kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Pada saat ini kami juga mendoakan warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit maupun kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka semuanya boleh memperoleh kesembuhan. Juga warga jemaat yang dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, keluarga, kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang usia lanjut, Tuhan berkati kekuatan kesehatan, senantiasa mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah kami, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, yang pada saat ini karena pandemi belajar dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami, hikmat, kepandaian, kesehatan, sehingga anak-anak kami dalam mengikuti pelajarannya boleh senantiasa berjalan dengan baik dan lancar. Juga kami berdoa untuk para muda yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan mereka yang sesuai dengan talentanya masing-masing. Juga yang mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang sepadan, sehingga para muda ini senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayan Tuhan, mulai pendeta, guru Injil, penatua diaken, pengurus KRW, BPMJ, poster gereja, pandu puji, organis, operator sound system, LCD, pamong anak dan remaja. Tuhan berkati mereka serta keluarganya masing-masing, kekuatan, kesehatan, Kau berikan sukacita dan sejahtera, sehingga para pelayan Tuhan ini senantiasa sukacita di dalam melayani Tuhan.
Kami juga berdoa bagi program jemaat kami, baik di Induk untuk renovasi gereja, juga di Pepandan-Pepandan. Tuhan berkati panitia yang ada, sehingga program-program ini boleh berjalan baik dan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, sehingga program jemaat kami, terlebih program renovasi gereja ini, boleh berjalan dengan baik dan lancar, karena kuasa dan campur tangan Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan kami, berapapun yang kami persembahkan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami, GKJW Jemaat Duren ini. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, sampai ke daerah-daerah, Bapak RT RW, yang pada saat ini bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga di dalam menjalankan pemerintahan boleh berjalan baik, bijaksana, lancar, tanpa suatu halangan apapun, karena kuasa dan campur tangan Tuhan sendiri. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para tetangga kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati tetangga kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan rukun bersama tetangga kami. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya sehari-hari, sehingga senantiasa boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera hanya daripadamu. Inilah Bapa, doa dan seru doa kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadat kita hari ini dengan sukacita, bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan memberi kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian. Kidung Jemaat 410, bait 1 dan 3. Tenanglah kini hatiku. Tuhan
Menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.